Hai Tenglusa, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi. Pasar smartphone mid-range premium sekarang udah mulai masuk nih ke pertengahan tahun 2024. Kita semuanya lagi happy karena dimanjain banget sama perilisan masuk resmi ke Indonesia Poco X6 Pro, Samsung Galaxy A55, Vivo V30, dan yang terakhir ada Poco F6 yang masih anget banget. Ada satu smartphone dari Xiaomi Indonesia yang ternyata dia masih tetap adem ayem berdiri tegak menantang dihantam gelombang pasang para kompetitor. Nah, siapa lagi kalau bukan Xiaomi 13T yang saat ini umurnya udah mau masuk 1 tahun sejak masa perilisan. Jadi dia on the way 1 tahun ya. Nah, entah kalian posisinya sebagai fanboy ataupun sebagai haters, smartphone ini tuh punya value deal yang tinggi banget. Terus saya juga bisa bilang ya, salah satu pembelian terbaik lah untuk sebuah smartphone mid-range premium seharga 6,5 juta. Saya juga udah lama nih, saya jadiin sebagai daily driver si Xiaomi 13T ini sejak pertama kali PO-nya dirilis, dan langsung aja ini dia curhatan dari Xiaomi 13T on the way 1 tahun pemakaian. Langsung aja kita mulai, dan jangan lupa supportnya nanti di akhir video. Let's go. Xiaomi 13T punya posisi yang kuat banget untuk bersaing sama smartphone all-rounder lainnya ya, seperti misalnya ada Samsung Galaxy A55 atau bisa juga Vivo V30. Kalau nih misalnya kalian tuh cocok atau nggak masalah sama soal UI-nya, ya Xiaomi 13T ini jujur aja saya lebih rekomendasiin daripada smartphone lain di range harga yang sama, 5-6 jutaan. Pertama, secara looks ya, tampilan smartphone ini tuh premium ya. Dia tuh karakternya bisa masuk ke semua jenis user. Mau cewek bisa, mau cowok bisa. Atau mau profesional bisa, ataupun mau anak muda bisa. Semuanya bisa masuk lah. Pokoknya perfect banget buat HP 6 jutaan. Nah, dia tuh punya kelebihan yang kalau dijabarin tuh ada banyak banget. Poin minusnya udah pasti ada, tapi sedikit. Terus pastinya sekarang tuh makin susah dicela ya. Soalnya dia tuh udah punya proteksi IP rating 68 kayak di smartphone flagship. Sedikit tambahan buat yang mungkin belum tahu, jadi Xiaomi T Series ini tuh di Indonesia ya garansinya itu dikasih 2 tahun. Jadi mantep banget. Saat ini Xiaomi 13T ya, dia tuh running di Android 14 dengan HyperOS versi 1.0.3. Saya udah pakai HP ini dari awal pre-order waktu masih di MIUI 14. Kalau boleh jujur ya, secara user experience sih sebenarnya so far oke-oke aja. Soal kemunculan pop-up iklan di beberapa aplikasi bawaan sifatnya buat saya sih nggak terlalu ganggu. Soalnya ya kadang-kadang muncul, tapi kadang-kadang juga nggak seagresif Poco yang emang fokus jadiin iklan tuh sebagai pendapatan subsidi efek dari harganya Poco yang biasanya kelewat ekstrim. Nah, HyperOS di Xiaomi 13T ini update softwarenya apa ya? Suka lelet gitu ya, atau telat. Walaupun janjinya dikasih jaminan sampai 4 kali Android update, kenyataannya tuh security patch update rutin tiap bulannya tuh hampir nggak pernah ada. Beda tuh sama One UI-nya Samsung, dari Galaxy, atau Vantage OS-nya Vivo, atau juga iQOO. Saat video ini dibuat di bulan Juli 2024, security patch-nya itu masih di bulan Mei 2024. Oke, FYI saya tuh lagi nyobain nih posisinya coba hidup di ekosistemnya Xiaomi ya. Saya tuh punya 3 device dari Xiaomi yang lagi saya pakai berbarengan, dan tiap hari tuh emang udah dipakai terus-menerus. Pertama tuh udah pasti si Xiaomi 13T, yang kedua ada tablet Xiaomi Pad 6, terus yang ketiga yang belum lama dibeli Xiaomi Watch 2. Salah satu efek negatif yang saya rasain dari keterlambatan update software ini ternyata ya lumayan bikin kesal ya. Yang pertama, by default nih fitur interconnectivity-nya Xiaomi 13T yang tadinya bisa jalan nggak ada masalah, entah kenapa tuh sekarang mendadak hilang dan nggak bisa lagi dipakai. Ini lumayan bikin kesel ya. Nah, masalah interconnectivity bug di Xiaomi 13T ini ternyata emang dirasain sama banyak user ya, bukan cuma saya. Teman-teman bisa cek juga di beberapa forum kalau ini tuh lagi ada masalah. Untungnya setelah coba-coba riset terus browsing di internet, akhirnya saya nemuin ya tips atau trik ya pakai fitur ini supaya bisa melakukan penginstalan firmware aplikasinya secara manual. Nah, buat teman-teman yang ngalamin juga Xiaomi 13T-nya ada masalah di fitur interconnectivity, tenang aja, harusnya sih nanti kalau ada update berikutnya harusnya diadain atau dikembalikan fiturnya. Cuman buat yang nggak mau nunggu ya terpaksa kalian harus install secara manual. Kalau mau nyoba juga
Link downloadnya udah saya taruh di bawah, jadi tinggal di download aja. Oke, lanjut di masalah kedua yang saya temuin adalah bug kamera viewfinder di Xiaomi Watch 2 yang terhubung sama Xiaomi 13T. Nah, sebelumnya tuh kamera viewfinder smartwatch ini tuh lancar-lancar aja ya, tapi entah kenapa ya udah sekarang nggak bisa lagi munculin kamera viewfinder. Ada bug gitu lah. Biasanya tinggal pakai, sekarang cuma bisa kamera shutter dan timer aja, nggak bisa ngelihat preview. Harapan saya sih ya, semoga aja ya Xiaomi Indonesia tolonglah segera dikasih update lanjutan buat Xiaomi 13T, karena ini masalahnya di Xiaomi 13T nya, kalau di smartwatch-nya itu nggak ada masalah ya. Tapi di luar kedua problem tadi ya, jujur HP ini tuh emang enak banget buat dijadiin sebagai daily driver. Oh ya, untuk sektor layar juga jadi salah satu alasan saya sih kenapa saya pilih dan suka banget sama HP ini. Pertama ya, dia tuh pakai resolusi yang udah kekinian, resolusinya tajam, terus di atas Full HD Plus karena dia resolusinya Crystal Res 1,5K. Terus dia juga terang banget dipakai di outdoor. Yang kedua, respon layar sentuhnya mantap, dan yang ketiga, refresh rate-nya itu support sampai 144 Hz untuk game atau aplikasi yang udah support high refresh rate 144 Hz. Sayang, untuk daya tahan baterainya ya menurut saya Xiaomi 13T pelan-pelan ada sedikit penurunan di performa daya tahan baterai. Di awal-awal rilis waktu masih di MIUI 14, angka screen on time-nya bisa 6 jam, gampang banget. Terus kalau nggak dipakai nge-game, dia malah bisa sampai hampir 7 jam. Nah, masalahnya sekarang di HyperOS versi 1.0.3 dapat SOT lewat dari 6 jam itu susah banget ya. Apalagi kalau digeber buat main game, ya udah pasti SOT-nya di bawah 6 jam. Kalau menurut saya sih ini bukan masalah besar sih sebenarnya. Ini balik lagi ke urusan performa sama optimalisasi dari HyperOS-nya Xiaomi 13T yang emang udah harusnya dikasih updatean terbaru. Ayo dong Xiaomi Indonesia, mana update-nya? Oke, untungnya untuk sehari-hari saya hampir nggak nemu masalah yang berarti kalau lagi pakai Xiaomi 13T. Jadi kalau soal performa ya bisa dibilang HP ini masih sangat stabil, adem, terus recommended. Meskipun sekarang dia bukan yang paling kenceng dan yang nggak bisa dibandingin sama Poco X6 Pro atau Poco F6 yang memang fokusnya di performa. Lagian buat HP mid-range yang udah mau setahun rilis, performanya Dimensity 8200 Ultra sama sekali nggak kaleng-kaleng. Skor Antutu versi 10-nya aja masih stabil di angka 880.000 poin, nyaris 1 juta loh. Mau mainin game apa aja ya, walaupun HP ini nggak ada embel-embel flagship killer, tapi ternyata dia tuh masih sanggup ya digeber buat mainin game settingan rata kanan yang mayoritas game-game saat ini kita mainin. Mobile Legends, PUBG Mobile, Hawka, atau bahkan Genshin Impact sekalipun, settingan atau opsi grafis dan frame rate-nya udah kebuka secara optimal. Jadi main gamenya tuh lebih puas aja ya, karena setting rata kanannya udah kebuka. Rata-rata FPS-nya masih cukup tinggi, walaupun emang posisinya sekarang ya bukan yang paling tinggi di kelasnya. So far sampai hari ini tuh saya masih puas banget sama performa gamingnya Xiaomi 13T karena performanya relatif nyaman, stabil, dan nggak punya gejala-gejala overheating yang mengganggu di pemakaian. Bahkan kalau saya bandingin sedikit ya, ini tuh lebih adem dari Poco X6 Pro atau Poco F6 sekalipun. Kalau beli Xiaomi 13T, usernya tuh bisa dapat bonus hasil kamera yang oke punya. Bisa sombong dikit lah sama logo atau watermarknya Leica yang punya value tersendiri, terutama buat teman-teman yang suka hunting kamera. Hasil kameranya tajam, punya tone color science tersendiri. Overall hasilnya bagus, tapi mungkin emang bukan selera untuk semua orang. Mau di kondisi cahaya proper atau cahaya yang kurang seperti low light sekalipun, buat Xiaomi 13T nggak ada masalah. Kameranya bisa tetap memuaskan. Paling yang jadi agak minus sedikit ya cuma di bagian kamera selfie-nya aja. Oke, Xiaomi 13T itu kamera utamanya dan kamera ultrawide bisa sampai di 4K 30 fps. Ini bisa dilihat ya, hasilnya pasti tajam banget. Terus dia juga kita bisa pindahin ke kamera ultrawide-nya tuh. Ya meskipun agak sedikit penurunan kualitas ya, kita
kita bisa balikin lagi ke kamera utamanya. Dan dipakai jalan juga tetap stabil. Bisa pindah-pindah lensa juga. Nah, kayak gini. Gimana? Oke, sayangnya di kamera depan ini mentok Full HD 30 fps doang, nggak bisa 60 fps, walaupun ada mode HDR ya, tapi agak sedikit kurang di kamera depannya aja nih untuk video. Kira-kira kayak gini. Xiaomi 13T di 4K 30 fps. Ini kita coba untuk panning. Hasilnya kayak gini untuk video di malam harinya ya. Ini sama-sama stabil. Oke, buat di harga segini Xiaomi 13T ini emang masih susah banget buat digoyang posisinya sebagai HP mid-ranger all-rounder terbaik untuk saat ini. Saya tuh udah sempet ya jadiin Vivo V30 atau Samsung Galaxy A55 buat dijadiin sebagai perbandingan sama HP ini, dan ternyata Xiaomi 13T masih lebih baik dan sesuai sama karakter dan kebutuhan ya paling nggak yang saya pakai. Kalau kalian masih pengen HP ini dan bisa dapat di harga 6,5 juta ya nggak lebih dari itulah, menurut saya sih ya udah ambil aja, karena ya itu tadi kelebihannya ada lebih banyak daripada kekurangannya. Makanya jangan heran sih sebenarnya, walaupun udah cukup lama sebenarnya peminat HP ini tuh masih ada banyak banget, dan kemungkinan besar bakalan jadi HP legendnya Xiaomi karena jadi salah satu line up terbaik untuk T-series. Nah, kalau udah begini jadinya berat banget ya tugasnya si Xiaomi 14T yang hati-hati, karena sebentar lagi harusnya sih dia bisa rilis dalam beberapa bulan ke depan sebagai suksesor dari Xiaomi 13T. Oke guys, sekian video kali ini, like dan subscribe channel ini kalau kalian suka, dan kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Adios and permios, saya Teng bisa pamit and bye-bye.